اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pesan niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وقال أيضا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sampai saat ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat raudhah min riyadil jannah, dalam rangka rutinitas kita ta'lim mingguan antara hari Khamis dan Isnin, atau Khamis malam Jumat atau Senin malam Selasa, sebagai rububiyah ibadah rutinitas kita senantiasa kita yang hadir semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dilindungi iman dan Islam kita. Untuk itu tiada kata dan ucap selain kita sama-sama yang paling indah mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat putra-putri yang saleh dan salihah, dan nikmat rezeki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, membina, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang minal dhulumati ilan nur. Kita selaku hamba Allah, selaku umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti jejak langkahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan fatwa-fatwanya, yang insyaallah kita akan dijadikan manusia-manusia yang kamil, manusia-manusia yang sempurna. Manakala di antara saudara-saudara kita yang di sana masih dalam perjalanan, bahkan yang sudah ada di tempat masing-masing masih belum mengingat Allah, masih belum mau melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ta'lim, kita doakan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, senantiasa menjadi cinta dan mau mendatangi majlis-majlis ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita masih mengkaji kitab Tanwirul Qulub, fasal Ya'juj wa Ma'juj di halaman 64. Alhamdulillah kita akan menanjak ke halaman yang selanjutnya, halaman berikutnya, yaitu halaman 6465 yang insyaallah yang kita baca malam hari ini masih kitab Tanwirul Qulub, al-mu'alliful kitab Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Kita akan membaca tentang tanda-tanda kiamat, yaitu tanda-tanda kiamat besar yang setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu kemudian kita akan lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-6. Kemarin kita bab yang kelima ya, bab yang kelima. Sekarang kita menanjak ke bab yang ke-6. Minggu yang lalu kita bab kelima, yaitu khurujut dabbah, yaitu keluar atau munculnya dabbah, sehingga dabbah itu adalah anak unta yang teraniaya oleh induknya, yang kemudian ia berlari
hingga ia menemukan salah satu tempat dan menemukan sebuah pintu. Di situ ada yang namanya pintunya dari batu. Lalu kemudian pintu yang dari hajar itu terbuka hingga Tabbah berdiam diri di dalamnya. Lalu kemudian dalam beberapa waktu tidak ada yang mengetahui kapan itu keluarnya Tabbah, hingga tidak ada satupun manusia makhluk sedunia yang mengetahui keberadaan Tabbah yang berada di dalam gua tersebut. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya Tabbah ketika ia keluar dari gua itu, lalu Tabbah menuliskan ya kan, kepada mata orang-orang mukmin dengan tulisan mukminat, dan dituliskan kepada matanya orang kafir yaitu kafir. Lalu kemudian Tabbah memanggil kepada orang muslim itu dengan panggilan ya muslim. Kalau memanggil orang kafir panggilannya ya kafir. Masya Allah. Itu Tabbah, makhluk Allah yang senantiasa Tabbah sendiri ternyata iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab adanya Tabbah hingga Ya'juj wa Ma'juj akhirnya mati terbunuh. Karena Allah apa? Allah lempar dengan ulat-ulat yang dari hidung unta dan hidung kambing, hingga ulat-ulat itu menggerogoti tubuhnya Ya'juj wa Ma'juj, sehingga seluruh kampung itu dipenuhi oleh bangkai-bangkainya Ya'juj wa Ma'juj. Dan Allah perintahkan kepada burung-burung untuk memindahkan bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa itu semua terjadi? Karena kata Allah kemarin itu dijelaskan, akhrajna lahum dabbah minal ardi tukallamahum. Jadi Dajjal itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Dabbah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bumi. Nanti ia akan berbicara kepada kita, kepada manusia, baik kepada kaum muslimin maupun orang kufar. Itu apa yang dikatakan tadi. Dajjal diantaranya menulis mata orang Islam dengan tulisan mukminah, sedangkan orang kafir dengan tulisan kafir. Lalu Dabbah memanggil orang Islam itu dengan panggilan ya muslim, sementara Tabbah jika memanggil orang kafir dengan panggilan ya kafir. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang kafir, pengikut Ya'juj wa Ma'juj itu mengadakan kerusakan di dunia dan mengadakan agama-agama sesat. Ternyata agama yang paling hebat, agama yang paling tinggi adalah agama Islam. Bahkan Tabbah saat itu juga ketika nanti terjadinya itu cerita tersebut yang akan terjadi, bahkan Tabbah mengatakan wa taqulu ya fulan anta min ahlil jannah. Jadi kalau Tabbah itu berbicara kepada orang muslim, ia mengatakan bahwa wahai kaum muslim, engkau adalah ahli surga. Tapi kalau sama orang kafir, wa ya fulan anta min ahli nar. Wahai orang kafir, engkau adalah ahli neraka. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak mau mempercayai ayat-ayat Allah. Annan nasa kana bi ayatina la yuqinun. Karena sesungguhnya manusia itu kebanyakan tidak mempercayai adanya ayat-ayat Allah, tidak meyakini adanya ayat-ayat Allah, hingga Allah ciptakan yang namanya Dabbah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi al-ma'i wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Amin al-Kurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha lan utawi apa alamat qiyamah kubra. Wasadisuha kang kaping 6 dan kaping 6 min alamati sa'atil kubra. Jadi yang keenam tanda-tanda saatnya datangnya kiamat kubro, kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu masih misah-misah Pak. Ya, seumpama di Bandung terjadi gempa mati di Bandung, Jakarta belum, itu namanya masih kiamat kiamat syukro. Namun kiamat syukro itu akan menjadi tanda atau as-sa'ah. Kiamat itu namanya akan menjadi tanda-tanda kiamat kubro. Adanya kiamat syukro, tanda-tanda kiamat kubro itu pasti ada gitu. Wasadisuha dan tanda-tanda kiamat kubro yang keenam tulu'us syamsi min magharibiha. Tanda-tanda terbitnya matahari min magharibiha dari arah maghrib, yaitu arah barat. Tuh, nanti tuh bukan sekarang orang nanti bakal tuh ketemu ya bahwa terbitnya matahari dari barat. Wa huwa ba'da mauti Isa alaihi salam. Dan peristiwa itu akan terjadi ba'da maut, setelah wafatnya siapa? Isa alaihi salam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Karena memang saat itu Isa sudah wafat. Setelah wafatnya Imam Mahdi yang menyolatkan juga Nabi Isa, beberapa kurun waktu kemudian baru Isa wafat. Isa meninggal. Dan ini diceritakan bahwa tulu'us syamsi min magharibiha, ya, terbitnya matahari itu dari arah barat, dan itu semua akan terjadi setelah wafat atau meninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ini harus yakin, kita harus meyakini. Kalau kita tidak meyakini berarti kita termasuk orang-orang yang la yuqinun, orang-orang yang innan nasa kana bi ayatina la yuqinun. Ya, kalau kita nggak yakin pasti kita masuk neraka apa tuh? Neraka sa'ir. Tuh yang kemarin kita kaji. Kalau kita nggak yakin dengan adanya hari kiamat, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah bahwa alamah, bahwa tanda-tanda kiamat kubro itu ada, kita bakal masuk ke ranah-ranah yang sangat menyakitkan, yaitu neraka sa'ir, neraka yang sangat panas. Pada intinya neraka enggak ada yang dingin, rahmat semua panas. Ketika zaman dulu Nabi Adam, zaman dulu ketika ingin memakan makanan yang harus dimasak, bingung Nabi Adam, nggak ada api. Lalu Nabi Adam minta kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Untuk apa minta api? Dilaporkan oleh Jibril, dikasih sama Jibril. Ditanya tuh, siapa yang menunggu neraka, api neraka? Yang nunggu surga siapa? Malaikat Ridwan.
Akhirnya dari neraka itu ditawarin, minta katanya api sebesar biji kurma. Kalau aku beri api sebesar biji kurma, dunia hangus. Lalu minta lagi sebesar biji sawi, itu pun masih hancur dunia. Ya sekarang mah api, masya Allah, kena percikan api rokok aja orang duduk samping guru ngerokoknya disamsu, pas diisep bunyi protek, lari ke paha dikepret itu api, bukannya ngepret paha, ngepret guru gara-gara api. Maka kita kalau nggak yakin dengan ayat-ayat Allah, pasti kita masuknya ke dalam neraka sa'ir. Terjadinya tulu'us samsi itu nanti setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana keterangannya? Ruya annaha hina tagharrub tumsaku an zuhuriha lailata tawilatan qadra salasi layali. Jadi telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya tenggelamnya matahari itu ketika menjelang masuknya malam. Nah, setelah masuknya malam. Nah, kemudian tenggelamnya itu matahari masuk ke malam. Di situ tertahan. Tumsaku an duhuriha, tertahan dengan kurun waktu yang sangat lama, yaitu lailatul tawilah, dengan malam yang panjang. Malam itu kan antara 12 jam. Tapi ketika itu matahari ya terbenam, malam itu ternyata lebih dari 12 jam. Saking apa? Saking lailatul tawilah, gelap yang sangat panjang, malam yang sangat panjang, qadra salasil layalin. Jadi lamanya malam itu sampai 3 kali lipat. Jadi hitungannya sampai 3 malam. Masya Allah. Satu malam kita, kalau sekarang kita malam nih, habis ngaji tiba-tiba udah jam 11. Zikir sampai jam 12. Pulang dari zikir jam 12, jam 1, enggak lama lagi kita subuh nggak terasa. Tapi nanti ketika matahari itu tenggelam, waktu akan terasa lama. Lamanya itu seperti 3 malam. Masya Allah. Wa tuqdaru awqatul ibadah fiha bil ijtihad. Dan saat itu waktu-waktu ibadah juga sudah tidak bisa diperkirakan dengan waktu. Seumpama subuh, isya udah gak ketemu, udah Dohor, asar gak ketemu, hingga dia ijtihad dengan perkiraan aja udah. Orang gak ada matahari, malam gelap gulita, adanya selama 3 malam, lama 3 malam. Masya Allah. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat. Sampai dalam kegelapan yang sesaat kita rasakan, tapi tiba-tiba sangatlah lama kita rasakan menjadi 3 malam. Wa tafza'un nas min tuli tilkal lailati. Jadi ketika malam itu terjadi gelap yang sangat lama, yang biasanya sekejap kita rasakan itu malam, tiba-tiba malam itu menjadi lama gelap gulitanya. Semua manusia bergegas. Tanda tanya, kenapa seperti ini? Biasanya malam itu sebentar. Jangan-jangan ini mau ada tanda-tanda kiamat. Karena apa? Mereka bergegas, mereka bingung, semua ketakutan. Karena apa? Karena saking panjangnya waktunya malam.
Sehingga ada sebuah hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu an wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina gharubatis syam. Masya Allah. Jadi ketika nanti ada tanda-tanda kiamat itu, ketika terbenamnya matahari itu, Rasulullah bertanya kepada siapa? Kepada Abu Dzar. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, atadruna aina tadhhabu hadhihi? Abu Dzar, apakah kamu tahu ini kok malam gelap gulita? Kalau bahasa kitanya mah, apakah kamu tahu kemana itu matahari larinya? Kemana tuh? Melayu nang dina karo wong Jawa ne. Srengenge enggak ono. Sing ono kok peteng kok. Biasanya nek peteng kok sedialog iku malah kok suwe nemen gitu. Biasanya malam itu sebentar, kok sekarang lama. Hingga ditanya, apakah kamu tahu kemana itu larinya matahari? Ayo Abu Dzar, kata Rasul. Lalu Abu Dzar menjawab, qultu. Menjawab Abu Dzar, la. Maaf Tuhan Rasul, aku tidak tahu kemana itu matahari lari, artinya terbenam. Kemana itu matahari berjalan, Abu Dzar tidak tahu. Bahkan Abu Dzar berbicara, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang hal itu. Kemana matahari itu pergi, kemana matahari itu berjalan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Dikata Rasulullah, dijelaskan kepada Abu Dzar, maka sesungguhnya matahari tersebut ia berjalan menuju apa? Hatta tasjuda, sehingga ia berjalan bersujud kepada Allah tahtal arsy, di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, matahari sujud kepada Allah di bawah arasy. Fatasta'dzinu, maka apa? Matahari minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin muncul kembali, ingin terbit kembali, minta izin sama Allah. Fayu'dzanu laha, maka Allah mengizinkan. Wa yushiku an tasjuda fala yuqbalu minha, karena lamanya itu terbenamnya matahari selama 3 malam. Bahkan Allah hampir saja fala yuqbalu minha, tidak akan menerima permintaan izinnya matahari kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terbit kembali. Karena kelamaan. Wong biasanya 12 jam, ini sampai 12 kali 3. Hingga manusia di muka bumi ketakutan, gelisah dengan adanya begitu gelap gulita yang begitu lama, yaitu laila tawila, malam yang panjang. Watasta'dzina fala yu'dzanu laha, maka Allah subhanahu wa ta'ala hampir saja tidak mengizinkan tidak mengizinkan matahari itu untuk terbit kembali. Hampir Allah tidak mengizinkan permintaan matahari untuk terbit kembali. Akhirnya apa? Fayaqulu laha, Allah akhirnya berfirman kepada siapa? Kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti. Kata Allah, kembalilah kamu diawali dari tempat semula. Artinya kembalilah matahari terbit
dari barat, dari awal kembali gitu. Fatatlu'u min maghribiha, maka matahari terbit kembali dari barat. Tapi ketika matahari itu akan terbit kembali dari barat, fa'inda dzalika yughlaqu babut taubah. Kalau matahari itu sudah terbit dari barat, artinya sudah tertutup pintu taubat. Artinya sudah mendekati qiyamah. Maka dari kapan lagi kita mau taubat? Ya berarti kan dari harus sekarang kita taubat. Betul Pak Rahmat. Jangan mengundur taubat. Ta'jilut taubat. Ya. Menyegerakan taubat adalah manusia yang kamil, ya, manusia yang sempurna, yang berakal sehat, yang berhati bersih, yang berperilaku baik. Maka ta'jilut taubat. Karena nanti ketika matahari sudah mulai terbit lagi dari barat, sudah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi taubat dari sekarang. Kalaupun mati dari sekarang, kalau sudah taubat mah insya Allah matinya juga husnul khatimah. Rawahu Syaikhan wa ghairuhuma. Jadi dikeluarkan oleh dua hadis dan selain daripada lainnya. Itu alamat atau tanda-tanda as-sa'ah, kiamat kubra yang ke-6. Wasabi'uha, tanda-tanda atau alamat as-sa'ah kubra yang ke-7. Wasabi'uha khurujud dukhan yamla'ul ardh. Jadi munculnya dukhan yamla'ul ardh, yaitu dukhan akan memenuhi bumi. Apa sih dukhan itu? Dukhan ini bentuknya apa ya? Jadi angin gitu. Angin yang keluarnya itu dari siapa? Jadi dukhan itu akan memenuhi bumi. Wa yakhruju min anfil kafir. Yang dukhan itu keluarnya dari orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir. Keluarnya dari wa'ainihi, dari matanya orang-orang kafir. Wa udhunihi, keluarnya dari orang hidungnya orang kafir. Wa famihi, yang keluarnya dari mulut orang kafir. Wa duburihi, dan yang keluarnya dari dubur atau liang duburnya pantat orang kafir. Itu namanya dukhan. Jadi kalau ada orang kafir kentut di depan kita bilangnya dukhan. Dukhan itu penyakit. Dukhan. Wa yusibul mu'min minhu kahayat. Jadi dengan adanya dukhan itu hingga menyebabkan orang mukmin pun kena imbasnya. Seperti apa? Kaihati zukabi, yang imbasnya itu menyerang orang-orang mukmin karena sebab dukhan yang dari kafir, dari matanya kafir, dari telinganya kafir, dari mulutnya kafir, dari tubuhnya kafir, hingga orang-orang mukmin pun kena. Yang dirasakan apa? Meriang badannya, selesma. Seperti itu tuh. Makanya disebut sekarang kali ciri-ciri tandanya virus kan itu ya. Virus itu, dukhan tuh. Dukhan tuh. Makanya sekarang kalau kita mau umroh atau haji kudu suntik. Disuntik aja masih kena meriang. Makanya kalau ada orang pulang dari haji itu kalau lagi meriang, sales sama flu, hati-hati kita. Menjaga, bukannya kita nggak ikroman kepada orang yang pulang haji, tetap kita mendoakan dan silaturahim. Tapi kudu waspada, kalau lagi flu, pilek, ya kita pakai masker minimal. Itu namanya syariat. Jadi dukhan itu datangnya dari orang kafir, ya, yang dari mata kafir, dari telinga kafir, dari apa namanya, dari tuburnya kafir, itu dukhan yang keluar. Sehingga yang menyebabkan orang Islam
terkena imbasnya. Dan dukhan itu wayam kusu arba'ina yauman, akan berdiam di bumi selama 40 hari. Benar kalau itu virus itu. Dukhan itu virus. Jadi dalam satu musim ada penyakit yang namanya kemarin corona. Dengan corona bertahun-tahun itu namanya disebut dukhan. Itu tanda-tanda tuh. Udah mulai itu tanda-tanda kiamat. Udah ada di situ. Kalau kita memahami ke arah situ, itu tanda-tanda kiamat yang nomor 7. Munculnya dukhan yang memenuhi bumi, ya, yang keluarnya dari orang-orang kafir, dari mata kafir, dari telinga kafir, dari mulut kafir, dari tubuh kafir, hingga menyerang orang mukmin jadi meriang, selesma. Dan dukhan akan menetap di bumi selama 40 yauman, yaitu 40 hari. Wa thaminuha, lan kaping 8 yang 8-nya. Tanda-tanda kiamat kubro yang nomor 8. Wa thaminuha narun takhruju min qa'ri. Ada api yang keluarnya dari qa'ri adan, artinya dari dasar adan, dari dasar adan itu akan keluar apa? Keluar api. Tasawwuf nasi ila syam, sehingga api itu menggiring manusia ila syam, menuju ke Syam. Jadi sampai ke negara Syam itu. Dan tuqilu ma'ahum haitsu qalu, dan api itu apabila manusia berbicara, dia juga berbicara. Ya kalau di neraka api juga ngomong tuh angkanya disiksa, rasakan siksaku wahai katanya manusia. Berarti api itu bisa bicara. Wa thabitu ma'ahum haitsu batu, dan api itu menempati di mana manusia menempati. Ya udah, yang ditempati manusia apa? Yang kufur, berarti masuk neraka, ikut di dalamnya sama api. Api bisa ngomong, ikut juga di tempatnya api itu. Nah, jadi di situ kira-kira waruju ahli ardi kafar, apa namanya? Haitsu batu. Itu tanda-tanda kiamat yang nomor 8 akan keluar, yaitu api dari dasar Aden, yang api itu sendiri akan menggiring manusia sampai ke negara Syam. Dan api itu bisa bicara kalau manusia bicara, dan api itu bisa bertempat di mana manusia bertempat. Wa tasi'uha, lan kaping 9 alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang nomor 9, tanda-tanda kiamat besar. Rafa'ul Qur'an wal ulumun nafi'ah, diangkatnya Al-Quran, artinya dicabut sama Allah. Tanda-tanda kiamat kok. Dan ilmu-ilmu yang manfaat juga dicabut sama Allah. Minas suturi was sudur, daripada catatan-catatan was sudur yang ada di hati manusia, orang-orang alim. Catatan-catatan kitab, mu'alliful kitab nih kayak Tanwirul Qulub ini, nanti dicabut nih, Quran dicabut, ilmu yang manfaat dicabut, catatan-catatan kitab dicabut sama Allah, termasuk ilmu yang ada di dada kita juga dicabut sama Allah. Masya Allah. Sehingga apa? Semua kumpul orang-orang di bumi, yaitu orang-orang yang kufur, dicabut juga orang-orang yang kufur. Wa ashiruha, sementara tanda-tanda
Alamatul kubra, tanda kiamat yang nomor 10, inhidamul Ka'bah ala aidil habsyah. Jadi tanda-tanda kiamat kubro yang 10 udah lengkap nih. Udah terakhir. Tandanya apa? Nanti Ka'bah akan hancur. Nanti Ka'bah itu akan roboh. Ka'bah yang kita buat tawaf, yang di samping Ka'bah tempat kita buat syai. Nanti tanda-tanda alamatul kubro. Ya. Tanda-tanda kiamat kubro, nanti Ka'bah akan ambruk, akan hancur. Siapa yang menghancurkan? Ala aidil habsyah, yaitu tangan-tangan Habsyah, penghancur-penghancur, ya, perusak Ka'bah, yang sementara Ka'bah adalah tempat orang-orang muslim beribadah, melaksanakan tawaf dan sya'i di sekitar Ka'bah antara Safa dan Marwah. Itulah tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kalau kiamat sugro kemarin ada 5, kiamat kubro ada 10. Mudah-mudahan jadi penghantar buat kita menambah keimanan. Ada rasa khauf kita kepada Allah, ada rasa khauf kita akan adab dan siksa Allah, dan roja, berharaplah kita kepada Allah dengan mengharapkan ampunan yang seluas-luasnya atas segala apa yang telah kita lakukan. Mengakui di hadapan Allah, baik di tempat sunyi maupun di tempat keramaian. Carilah Allah, temui Allah, hadapi Allah. Jangan kita terpesona dengan keramaian, maka berkholwat dan bercintalah kepada Allah dalam bentuk apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Di tempat suci kita bercinta dengan Allah, di tempat keramaian pun kita tetap bercinta dengan Allah. Bahkan pahala dan doa kita manakala kita bercinta, dekat, yakin kepada Allah, bermunajat kepada Allah di tempat keramaian, itu bahkan lebih mustajab, lebih makbul doa kita, insya Allah. Arti keramaian di sini bukan ada orang lagi kumpul-kumpul kita bermunajat minta doa, bukan. Keramaian di sini kalau di salah satu kampung kita banyak orang yang mungkar, banyak orang yang lupa kepada Allah, banyak orang yang maksiat, banyak orang yang tidak mengerti tentang mana yang wajib dan mana yang haram, mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Banyak orang yang tidak mau mendekati majelis-majelis taklim. Itu yang disebut keramaian. Dan kita jangan terpengaruh di dalamnya. Tetap tegar, bismillah, tawakal 'ala Allah. Ya, tawakal 'ala Allah. Ittaqullah wa la tasta'jilu. Jadi bertakwalah kepada Allah, tapi awas, ingat, jangan kita tergesa-gesa. Tetap dengan koridor keyakinan keimanan kita. Yakin ainul yakin, hakul yakin, bahwa Allah itu wujud, Allah itu pasti ada. Allah akan adakan yang namanya kiamat syukro, dan ada yang namanya kiamat kubro. Kiamat syukro kita sebelum menemukan kiamat kubro akan mati duluan, itu namanya kiamat syukro. Artinya kita yakin dengan kematian, yakin adanya sirnanya dunia. Dan kalau tidak kita dulu yang pulang, pasti dunia kita dulu yang pulang. Maka cintai dunia, tapi jangan sampai kerelung hati. Tapi cintai dunia ada di genggaman tangan kita, jangan ada di genggaman hati. Karena yakin semua pasti akan berpisah dengan kita. Wahbub man syi'ta fa innaka mufarraqah. Kata Rasul, silahkan kamu cintai apa saja yang kamu cintai di dunia ini. Anak, istri, mobil, motor, rumah, kantor, wes macam-macam. Boleh kamu cintai, tapi ingat, suatu saat kamu pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cintai.
Jadi sedang-sedang saja. Cintalah kepada Allah sepenuhnya. Bila perlu 1000%. Kalau cinta dunia itu jangan terlalu kita ada di dalam genggaman hati. Karena biar bagaimanapun Allah ciptakan kita dan Allah ciptakan juga dunia untuk kita. Allah ciptakan perut, pasti Allah ciptakan juga apa yang akan masuk ke dalam perut. Yakin bahwa tanpa Allah kita tidak akan ada di dunia. Maka berasal dari Allah, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Tapi kalimat ini jangan diartikan untuk orang yang mati saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah adalah memiliki makhluk yang cerdas. Makhluk yang cerdas adalah makhluk yang bisa tolakut dunia, memutuskan dunia. Kenapa? Karena khauful fitnah, karena takut akan fitnah. Jadi itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak terkhusus untuk orang yang meninggal saja. Untuk kita fafirru ilallah itu pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al